Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dengan NIM belakang 173. Di sini saya dari kelas manajemen 5D. Sebelumnya kepada Bapak Haryadi selaku dosen MUMK, di sini saya memohon izin untuk memaparkan hasil dari tugas akhir saya, bisnis akhir saya, yaitu dengan nama brand Kitchen Safsal. Selanjutnya di sini apa saja sih yang akan saya bahas? Nah, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang usaha saya, bagaimana awalnya, lalu di sini juga saya akan menjelaskan mengenai BMC atau bisnis model kanvas, lalu sejarah dari Kitchen Safsal ini sendiri seperti apa, lalu aspek-aspek manajemennya seperti atau laporan kegiatan manajemen seperti laporan keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Kitchen Safsal ini sendiri. Nah, awal mulanya sih sebenarnya Kitchen Safsal ini sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu, sekitar pada tahun 2019. Nah, itu tuh bertepatan pada saya lulus SMA. Nah, di situ saya memberanikan diri untuk mendirikan bisnis. Pada waktu dulu itu namanya bukan Kitchen Safsal, tapi nama brand saya itu Choco Injar. Nah, awalnya tuh bukan menjual frozen food. Kitchen Safsal nih dulu tuh menjual coklat dalam jar. Jadi kombinasi antara coklat serial yang di mix oleh coklat. Nah, jadi namanya itu Choco Injar. Nah, setelah tahun 2020 munculnya pandemi, saya rebrand. Nah, pada saat 2020 baru tuh saya merebranding bisnis saya dari yang asalnya namanya Choco Injar jadi Kitchen Safsal. Nah, mulai dari situ bisnis jadi mungkin sasarannya juga berbeda lagi gitu. Jadi mungkin sama saja seperti merintis dari awal. Nah, setelah itu apa sih Kitchen Safsal nih? Nah, bermula dari mana? Nah, mengapa saya merebranding brand saya menjadi Kitchen Safsal itu karena awal mula. Nah, mengapa sih terbesit mengganti nama menjadi Kitchen Safsal? Sebenarnya pada saat itu saya terpikirkan bahwa saya ini harus peluang yang bisa saya ambil di saat situasi pandemi ini. Nah, saya terpikirkan untuk menjual produk dalam bentuk frozen food. Nah, mengapa? Karena pada situasi pandemi itu kan kegiatan orang terbatas tuh, lagi musim PPKM, gak boleh keluar rumah. Terus pokoknya segalanya itu dibatasi. Nah, makanya saya di situ mencari peluangnya itu makanan yang sehat, maksudnya yang bisa dikonsumsi oleh konsumen itu, maksudnya terpantau gitu. Misalnya kan kalau frozen food dia digorengnya di rumah gitu kan, di rumah konsumennya masing-masing gitu. Lalu saya juga memanfaatkan dalam delivery ordernya gitu. Jadi kan di saat PPKM orang-orang malas ke rumah dan gak boleh juga gitu karena lagi musim COVID. Jadi saya memanfaatkan untuk delivery order. Jadi makanannya tuh langsung diantarkan ke rumah masing-masing customer gitu. Nah, lalu di sini masuk ke dalam BMC atau bisnis model kanvas. Nah, sebelumnya mungkin apa sih dari pengertian dari BMC ini sendiri? Nah, BMC ini tuh biasanya digunakan untuk sebuah strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perusahaan bisnis. Contohnya misalnya kita saat mendirikan perusahaan itu sebaiknya membuat BMC-nya terlebih dahulu begitu. Nah, di sini yang termasuk ke dalam BMC Kitchen Safsal yaitu yang pertama di sini ada target pasar. Nah, target pasarnya nih Kitchen Safsal nih siapa aja sih dan usia berapa aja? Nah, Kitchen Safsal memiliki target pasar remaja dan dewasa yang menyukai cemilan asin dengan usia 15 hingga 35 tahun. Nah, lalu yang keduanya di sini ada value proportion. Nah, yang termasuk dalam value proportionnya di sini bahwa Kitchen Safsal ini memiliki packaging yang sangat unik.
atau yang bisa didaur ulang kembali seperti Tupperware yang untuk bekal makan misalnya bisa dibawa ke kampus, ke sekolah, jadi bisa digunakan kembali. Lalu dari segi harga, nah harga di Kitchen Safsal ini sangat terjangkau gitu. Jadi dengan harga 35.000 tuh sudah termasuk ukurannya itu big size dan isiannya itu full daging dan mozzarella. Lalu selanjutnya di sini value proportion dari produk Kitchen Safsal juga ya pelayanannya itu cepat gitu. Jadi tidak mempersulit customer ketika ia akan membeli gitu. Jadi langsung misalnya kita mencantumkan link di dalam bionya gitu, langsung masuk ke dalam WhatsApp. Lalu produknya juga berkualitas. Nah, yang ketiga di sini ada channels, di mana channels dari Kitchen Safsal ini ya menggunakan Shopee, menggunakan Instagram, dan menggunakan testimoni atau berita dari mulut ke mulut. Begitu. Lalu yang keempat ada customer relationship, di mana customer relationship dari Kitchen Safsal ini tuh ia memberikan diskon tiap bulanannya, misalnya seperti buy 3 packs get free ongkir atau promo-promo yang lainnya yang biasa Kitchen Safsal terapkan. Lalu yang kelima di sini ada revenue streams. Nah, untuk revenue streams ini dia profit penjualan dari setiap produk Kitchen Safsal yang terjual. Nah, selanjutnya yang keenam ini ada key research. Nah, di mana key research dari Kitchen Safsal ini yaitu ada dari akun sosial media, akun Shopee, lalu kamera, dan juga alat untuk packing produk. Nah, yang termasuk ke dalam BMC yang ketujuh yaitu ini ada key activities, di mana ada pengadaan stok, foto produk, lalu membuat postingan di media sosial dan juga diupdate di Instagram dan di Shopee. Nah, tidak lupa juga bahwa di key activities ini perlunya pencatatan keuangan. Lalu selanjutnya yang ke-8 ini ada key partners, di mana key partners ini tuh seperti ekspedisi pengiriman dan juga reseller. Selanjutnya yang terakhir ini yang masuk ke dalam BMC yaitu ada cost structure, di mana cost structure ini yaitu termasuk dalam biaya administrasi, biaya packing, biaya kuota internet, dan juga biaya transportasi. Slide selanjutnya di sini bisa kita lihat berikut produk dari Kitchen Safsal, produk dari saya sendiri. Sebetulnya ini tuh harusnya ada 4 gambar, cuman yang baru saya foto ini baru tampak keluarnya saja. Nah, ini ada penampakan dari luar produknya, dari bentuk risolnya, dan juga ini bentuk sebelah kanannya ada bentuk packaging dari produk saya ini sendiri. Nah, berikut ada price list dari Kitchen Safsal ini sendiri. Nah, ada menunya itu ada mozze ori, mozze beef, mozze chicken, mozze sausage, mozze lasagna, dan juga mozze steak. Nah, untuk mozze ori ini dia karena di dalamnya itu hanya mozzarella saja, tapi bentuknya masih big size. Diberi harga mozze ori ini harganya 33.000. Nah, sedangkan mozze beef, chicken, sausage dia harganya berbeda dengan yang ori tadi karena dia kan ada dagingnya gitu. Dia diberi harga 35.000 per packsnya. Nah, sedangkan kalau mozze lasagna dia harganya 30.000 per 5 pieces satu packnya. Sedangkan yang mozze stick dia 22.000 per 4 pieces satu packnya. Di sini juga masuk ke dalam visi misi dari Kitchen Safsal ini sendiri. Nah, untuk visinya kita tentunya selalu meningkatkan atau mengedepankan kepuasan pelayanan kepada customer atau kepada konsumen kita. Sedangkan untuk misinya, di sini kita memiliki 3 misi, yaitu yang pertama berinovasi dalam mengembangkan berbagai produk olahan berbasis protein.
atau hewani dan nabati. Nah, yang halal, bergizi tinggi, cepat saji, higienis, lezat, dan harga pantas untuk bersaing. Lalu yang kedua di sini misinya membangun jaringan pemasaran yang memungkinkan berbagai kalangan masyarakat untuk dapat menikmati produk frozen food Kitchen Safsal ini. Lalu yang terakhir misinya yaitu selalu menjaga kepercayaan para pelanggan dengan senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Selanjutnya masuk ke dalam aspek-aspek manajerial. Tentunya ada 4 aspek di sini yang kita gunakan, yaitu ada SDM, pemasaran, keuangan, dan juga operasional. Selanjutnya masuk ke dalam aspek-aspek manajerial. Tentunya ada 4 aspek di sini yang kita gunakan, yaitu ada SDM, pemasaran, keuangan, dan juga operasional. Sini masuk ke dalam struktur organisasi atau laporan SDM-nya. Di sini yang pertama ini ada owner Kitchen Safsal dan di bawahnya yaitu ada bagian SDM, ada bagian operasional, keuangan dan pemasaran. Nah, di sini untuk fungsi dan tugasnya dari owner Kitchen Safsal ini sendiri tuh memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar tentunya. Ia yang mengelola keseluruhan, lalu ia juga yang menanggung apabila ada kerugian. Lalu owner juga yang membuat strategi-strategi atau peraturan bisnis. Lalu selanjutnya di bawahnya ada bagian dari operasional. Nah, apa saja sih tugas dari bagian tim operasional ini? Nah, ya ini melakukan penjadwalan, pengontrolan, melakukan pembelanjaan bahan baku dan juga pengendalian dari pabrik sesuai dengan rencana produksi yang sudah ditetapkan. Apa sih fungsi dari SDM ini sendiri? Nah, fungsi dari SDM Kitchen Safsal ini bertugas untuk menilai kinerja karyawan dan juga mengembangkan karyawan. Nah, tapi karena di Kitchen Safsal ini belum ada karyawan, jadi masih dikelola oleh saya sendiri. Jadi mungkin kemungkinan untuk rencana selanjutnya saya akan membuka rekrutmen untuk karyawan baru. Nah, lalu di sini masuk ke dalam fungsi pemasaran, di mana fungsi pemasaran dari Kitchen Safsal ini sendiri tuh ya bertugas untuk merencanakan promosi, lalu merencanakan proses distribusi, lalu bagian pemasaran juga mengatur kerjasama antar reseller-reseller. Lalu selanjutnya ada bagian keuangan. Nah, fungsinya apa bagian keuangan? Nah, tentunya fungsinya untuk mencatat segala pendapatan dan pengeluaran dalam Kitchen Safsal. Lalu selanjutnya di sini bisa kita lihat ada laporan kegiatan operasional dan juga di sini ada desain logo dari Kitchen Safsal. Ia seorang wanita berhijab lalu menggunakan topi koki dan menggunakan pita di bagian lehernya berwarna orange. Nah, di mana lambang dari koki ini sendiri itu identik dengan kalau topi koki itu kan berlipat-lipat gitu, jadi mempunyai arti bahwa misalnya Kitchen Safsal ini mempunyai pengalaman yang handal dalam hal masak-memasak. Lalu topi koki dapat menghindari jatuhnya rambut pada makanan yang sedang dibuat juga. Lalu di sini yang kedua terdapat huruf Kitchen Safsal yang berwarna-warni. Di sini melambangkan bahwa itu tuh warna kesukaan saya sendiri gitu, colorful, atau saya ini memiliki sifat yang ceria. Selanjutnya di sini yang ketiga ada lingkaran orange di bagian belakang wanita berhijabnya. Di sini melambangkan bahwa owner ini memiliki sikap optimis dalam menjalankan sebuah bisnis dan juga dapat merintis brand ini hingga sukses dan memiliki cabang di mana-mana nanti. Amin. Dalam proses produksi, di mana yang pertama ini mengambil bahan baku dari supplier, karena saya ini sistemnya mungkin bisa dibilang reseller juga, cuman dari supplier yang sebelumnya itu ya belum memiliki brand, jadi oleh saya dibesarkan dan diberi brand Kitchen Safsal ini. Lalu yang kedua di sini tahap selanjutnya pengemasan produk. Selanjutnya setelah dikemas baru produk
bisa dijual kepada customer. Lanjut masuk ke dalam laporan pemasaran. Salah satunya di sini ada analisis SWOT. Nah, di mana analisis SWOT ini sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Terdapat 4, yaitu ada strength, kekuatan, ada weakness atau kelemahan, ada threat, dan juga opportunity. Nah, di sini apa sih yang strength dalam produk Kitchen Safsal ini tuh, yang menjadi kekuatan dari produk saya ini tuh salah satunya yaitu dari pelayanan. Nah, pelayanan kami sangat memperhatikan sekali di mana permintaan dan kebutuhan pelanggan, dan juga kami sangat memperhatikan sekali atau menggunakan kualitas bahan yang terbaik, paling terbaik gitu. Lalu kami juga memiliki keunggulan rasa dari risol kami itu, memiliki keunggulan rasa, lalu memiliki diferensiasi karena kan yang lain tuh risolnya kecil. Nah, kalau di saya ini risolnya besar, berukuran big size, dan juga full mozzarella dan full daging. Selanjutnya, adapun kelemahan dari produk saya ini tersendiri, yaitu salah satunya memiliki jumlah followers sedikit, lalu kami memiliki biaya overhead yang tinggi. Tetapi dari biaya overhead yang tinggi itu kami sangat menjamin kualitas dari produk kami. Lalu selanjutnya ada opportunity. Nah, apa sih yang termasuk dari opportunity produk saya ini, yaitu risol frozen food yang saya jual ini menjadi alternatif untuk menu sarapan atau cemilan di siang hari maupun di sore hari, sehingga bisa disantap kapan saja gitu. Lalu di sini yang termasuk ke dalam treat yaitu adalah selera konsumen yang berubah-ubah. Selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa produknya ini mereknya Kitchen Safsal, dan untuk harganya tadi yang sudah saya jelaskan pada slide price list, di situ sudah saya tertera jelaskan. Per boxnya rata-rata 35.000. Lalu di sini ada promotionnya. Nah, promosi yang saya gunakan itu di dalam bisnis saya, yaitu menggunakan berita dari mulut ke mulut atau testimonial, lalu dari sosial media melalui Shopee dan Instagram, lalu akun sosial media pribadinya menggunakan WhatsApp dan DM Instagram. Nah, untuk place-nya di sini kami sih belum ada tempat official offline store-nya belum ada, jadi masih online, dan online pun melalui marketplace Shopee dan Instagram. Berikut selanjutnya di sini masuk ke dalam laporan keuangan Kitchen Safsal, di mana laporan laba rugi dari Kitchen Safsal ini dihitung per 30 November 2021, di mana total biayanya ini keseluruhannya 400.000, sehingga menghasilkan laba bersih 689.500. Bisa dilihat tabelnya. Lalu di sini selanjutnya ada laporan neraca dari Kitchen Safsal, dihitungnya per 30 November 2021. Nah, di sini terdapat aktiva dan pasiva, di mana total aktivanya 2.889.500 dan pasivanya 2.889.500, dinyatakan berarti balance. Selanjutnya di sini terdapat laporan arus kas untuk periode yang berakhir 30 November 2021, di mana total arus kas yang keluar dari Kitchen Safsal ini tuh sebesar 13.221.000, sehingga ada penambahan kas sebesar 2.441.000, lalu kas awalnya 2 juta, sehingga kas akhirnya sebesar 441.000. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas kesalahan kata atau perbuatan atau keterlambatan. Saya sangat memohon maaf sekali kepada Bapak Haryadi. Semoga Bapak masih berkenan untuk memberikan nilai kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.